Shalom dan salam sejahtera saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Saya ingin membaca dari buku Yohanes, pasal ke-18 ayat ke-7 dan ke-8. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Haleluya. Konteks dari ayat-ayat yang kita baca masih merupakan bagian dari peristiwa di Taman Getsemani. Para prajurit-prajurit Romawi bersama dengan petugas-petugas yang diutus oleh imam kepala dan orang-orang Farisi, mereka datang untuk menangkap Yesus. Nah, para teolog memiliki pendapat yang berbeda tentang berapa besar kelompok yang datang di malam itu. Ya, mereka berpendapat jumlah total tentara Romawi dan pasukan polisi Yahudi berkisar antara 200 sampai 600 orang. Seandainya pun tidak mencapai 600, kita berbicara mengenai kombinasi dari tentara Romawi yang kuat, yang terlatih untuk berperang, yang dilengkapi dengan segenap senjata perang, dan ditambah dengan pasukan polisi Yahudi yang dibawa instruksi khusus dari sekelompok pemimpin agama yang ingin mencelakakan Yesus. Semuanya ini hanya untuk menangkap seorang tukang kayu dari Galilea yang tanpa memiliki satu senjata pun di tubuhnya. Coba pikirkan apa yang terjadi di taman itu. Bukan hanya untuk Yesus, tetapi terutama khususnya untuk para murid-muridnya. Mereka pasti ketakutan. Mereka tidak tahu seperti apa masa depan mereka nantinya. Yang mereka tahu pada saat itu semuanya terlihat suram dan gelap. Nah, dari dua ayat yang kita baca, kita dapat melihat tiga kualitas yang ditunjukkan Yesus selama proses penangkapannya di taman. Oke, yang pertama, Yesus menunjukkan otoritasnya. Ya, meskipun dia hanyalah seorang tukang kayu dan guru bagi para prajurit-prajurit tersebut, dia tetap berbicara dengan keberanian dan otoritas yang sedemikian rupa. Ini adalah Tuhan yang sama yang memiliki otoritas dan kuasa untuk mengampuni segala dosa, untuk menyembuhkan orang buta dan orang lumpuh, untuk mengusir setan, untuk membangkitkan Lazarus dari kematian. Ini Tuhan Yesus yang sama yang memiliki otoritas atas badai yang berkata, tenanglah, diamlah, maka badai itu pun sirna. Kedua, Yesus menunjukkan keberaniannya. Lihatlah bagaimana dia dengan berani berkata, akulah dia yang kamu cari. Aku ini loh yang kamu ingin tangkap, siksa. Aku yang kamu ingin jatuhkan hukuman mati yang paling mengerikan dan memalukan. Ini saya. Nah, di dalam keberaniannya Yesus, para murid-murid dapat menemukan penghiburan dan kekuatan karena mereka mengetahui bahwa ketakutan tidak memiliki tempat di dalam hati mereka, di dalam kehidupan mereka, terlepas dari apapun situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Dalam suaranya yang meyakinkan, seolah-olah Yesus itu memberitahu para muridnya, jangan khawatir domba-dombaku, biarkan aku yang menangani hal ini. Dengarkan suaraku. Kamu mengenal suaraku dan aku mengenalmu. Ikut aku dan aku akan menuntunmu dan membimbingmu. Meskipun kamu berjalan dalam lembah kekelaman, jangan takut bahaya, sebab aku besertamu, gadaku dan tongkatku akan menghiburmu. Aku menyiapkan hidangan bagimu di hadapan lawanmu. Aku mengurapi kepalamu dengan minyak dan pialamu penuh berlimpah. Yang ketiga, yang terakhir, ayat ini menunjukkan guru dan gembala seperti apa Yesus itu. Yesus itu penuh kasih, dia peduli dan dia sangat protektif akan domba-dombanya. Yesus berkata, akulah dia, aku yang kamu cari, biarkan mereka pergi. Seolah-olah Yesus berkata, lakukan apa yang kamu mau atasku, tapi biarkan mereka pergi. Lepaskan orang-orangku, jangan sakiti mereka. Yesus berkata, akulah pintu bagi domba-dombaku. Dengarkan, hai pencuri dan perampok, kamu tidak dapat masuk tanpa izinku. Nah, kabar baiknya, siapapun yang masuk melaluiku, kata Yesus, ia akan diselamatkan. Seolah-olah Yesus berkata, hei musuh, sakiti aku, sehingga mereka tidak harus melalui apa yang pantas mereka dapatkan. Hukum aku, supaya mereka tidak perlu dihukum oleh karena dosa-dosa mereka. Ambil hidupku, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.
Saudara-saudariku yang terkasih, terpujilah Tuhan untuk otoritasnya atas perlawanan dan musuh-musuh kita yang kuat. Otoritasnya atas keadaan kita yang paling mengerikan, yang demikian mendesak kita. Terpujilah Tuhan untuk keberaniannya, sehingga kita tidak perlu takut lagi. Terpujilah Tuhan untuk suaranya yang penuh keyakinan dan ketenangan di dalam membimbing kita, memimpin kita, menghibur kita, dan memberkati kita di setiap langkah yang kita ambil. Terpujilah Tuhan untuk cinta kasih-Nya yang konstan, yang tidak berakhir, yang tidak egois, yang tanpa pamrih, yang setia, dan tanpa syarat bagi Anda dan saya. Yesus adalah gembala yang baik, dan hari ini dengarkan, Dia memanggil kita dengan nama kita. Dia membuat dirinya tersedia bagi kita semua untuk datang kepadanya. Biarkan Dia mengatasi dosa-dosa kita, dan dengan otoritas yang sama di dalam menghadapi para tentara Romawi di malam itu, Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang dapat berkata, biarkan umatku pergi, biarkan mereka keluar dari perbudakan dosa. Rantai dosa yang mengikat kita telah dipatahkan, dan kita telah dibebaskan. Kita bukan lagi hamba, kita sekarang adalah anak-anak Tuhan Allah yang maha tinggi. Hari ini, jika Anda bukan orang percaya, atau mungkin Anda sekarang ke gereja, namun Anda hanya ke gereja karena Anda dilahirkan di keluarga Kristen, atau karena kekristenan Anda itu hanya tradisi, atau Anda belum benar-benar percaya kepada Kristus Yesus sebagai juru selamat pribadi Anda. Saat ini, Anda memiliki keyakinan yang kuat untuk memberikan hidup Anda kepada Tuhan Yesus, karena mungkin Anda mendengar suara Tuhan. Engkau mendengar Ia mengutuk pintu hatimu, dan engkau ingin menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Saya mengundang Anda untuk berdoa bersama-sama dengan saya. Bapa Surgawi, aku berterima kasih atas Yesus, Sang Gembala yang baik, Juru Selamat dunia. Terima kasih Yesus untuk pengorbananmu di kayu salib. Engkau telah menunjukkan kasih-Mu kepadaku ketika aku masih berdosa. Tuhan Yesus, aku adalah orang berdosa. Aku tidak bisa menyelamatkan diriku, dan aku menyesali semua dosa dan kesalahan-kesalahanku. Aku percaya Engkau mati untuk menebus dosa-dosaku, dan Engkau sudah bangkit dari maut. Aku hendak berbalik dari dosaku dan mengundang Engkau untuk masuk ke dalam hati dan hidupku. Aku mau percaya dan mengikuti Engkau sebagai Tuhanku dan Juru Selamatku. Selamanya aku milik-Mu, dan Engkau milikku. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Haleluya, terpujilah Yesus Sang Gembala yang baik. Bersama dengan Dia dan hanya di dalam Dia Anda tidak akan kekurangan. Ia akan membaringkanmu di padang yang berumput hijau. Ia membimbingmu ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwamu. Ia menuntunmu di jalan yang benar oleh karena namanya. Dan sesungguhnya kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikutimu seumur hidupmu. Dan diamlah di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudari terkasih, mari tetap jaga iman, berpegang akan pengharapan kita, dan teruslah mengasihi. Tuhan Yesus memberkati.